Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi kan? Oke, kali ini kita akan bahas kisi-kisi soal ujian semester genap dari mata pelajaran Ekonomi Islam. Stay tune. Nah, di sini ada 13 kisi-kisi sebenarnya, di bawahnya ada lagi nomor 13. Jadi soal ujian semester genap itu ada 25 soal. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada tentang ekonomi Islam. Jadi, kita harus tahu apa sih pengertian ekonomi Islam itu. Jadi kan secara umum, ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang pelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik itu primer, sekunder, tersier, tapi bersumber dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, itu dia pengertiannya secara umum. Lalu yang nomor 2 ini mengenai tahun periode kebangkitan keuangan Islam. Nah, di video ini ada kan tahun-tahun penting yang menceritakan bagaimana kebangkitan keuangan Islam. Ada tahun-tahun pentingnya. Di situ Anda bisa lihat tahun berapa sih periode kebangkitan keuangan Islam. Anda juga bisa catat lagi atau baca lagi catatannya tentang tahun-tahun penting tentang perkembangan keuangan Islam di Indonesia di video tadi. Nah, nomor 3 mengenai perubahan sistem perbankan menjadi 2 sistem. Nah, semenjak ada perkembangan perbankan syariah, nah dari one single system menjadi dual system banking kan. Jadi itu akan Ustazah tanya, apa sih sebenarnya dual system banking? Ayo, kemarin kan udah Ustazah jelaskan. Silakan dibuka lagi catatannya, dibuka lagi Google Classroom-nya. Nah, ada lagi nomor 4 dan nomor 5 mengenai tanggal-tanggal penting nih. Ada tentang Bank Syariah pertama di Indonesia. Tanggal berapa berdirinya? Berdirinya ya. Dan nomor 5 ada tentang tanggal beroperasinya Bank Syariah pertama di Indonesia. Ayo buka lagi. Buka lagi Google Classroom-nya dan dicatat tanggal-tanggal penting yang ada pada video tersebut. Masih video yang sama, video yang tadi. Nah, ada lagi nomor 6 tentang undang-undang perbankan syariah. Jadi di video itu banyak sekali undang-undang kan. Jadi Anda lihat lagi, Anda baca lagi catatannya mengenai undang-undang perbankan syariah. Jadi undang-undang berapa ya tentang perbankan syariah? Nah, selanjutnya nomor 7 masih di video tadi tentang dewan-dewan yang berkaitan dengan bank syariah. Ingat kan ada DSN, ada DPS, bahkan ada MUI, ada OJK juga kan. Jadi Anda harus baca apa sih DSN, apa sih DPS, itu Anda harus tahu meskipun sedikit. Yang penting Anda baca lagi. Nah, selanjutnya ada pengalihan wewenang pengawasan perbankan. Masih ingat kan di video itu ada yang menjelaskan tentang beralihnya pengawasan dari BI ke OJK. Nah, jika Anda lihat sekali videonya, sekali lagi Anda akan paham pengalihan wewenang pengawasan perbankan itu dari mana ke mana sih? Lalu ada nomor 9, ini materi baru, sudah tentang hukum ekonomi Islam. Jadi sumber hukum ekonomi Islam itu ada berapa ya? Coba dilihat lagi PDF-nya, ada tentang Al-Quran, hadis, ijma, sama kias. Lalu ada tentang ayat pelarangan riba, itu dibaca lagi nak. Ustazah tidak akan meleset dari yang ada pada PDF tersebut kecuali Ananda tidak membaca. Nah, nomor 10 ada tentang motif ekonomi Islam. Sini Anda harus tahu apa sih pengertian motif ekonomi Islam. Jadi materi yang udah Ustadz dan Ustazah kasih itu secara umum. Jadi tidak ada perbedaan maupun Ustadz yang ngajar, Ustazah yang ngajar. Jadi dibaca pengertiannya seperti apa. Nah, ada lagi tentang jenis motif. Nah, jadi motif ekonomi itu ada kan yang udah kita pelajari tentang motif keberlangsungan hidup, motif sosial, motif kekuasaan. Nah, itu dibaca lagi ya, nanti akan keluar salah satunya. Dan jenis-jenis motif ekonomi ini ada beberapa soal. Lalu nomor 12 adalah tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Jadi kan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada tentang tauhid, nubuwah, tawazun, dan lain-lain. Nah, jadi Anda harus baca lagi apa prinsip-prinsip ekonomi Islam itu dan apa yang tidak sesuai dengan prinsip itu, kayak tadlis, perjudian, tadlis penipuan, maisir perjudian, goro riba. Jadi Anda harus tahu juga hal tersebut. Oke,
Dan yang terakhir ada tentang permintaan. Jadi di sini ada tentang pengertian permintaan, tolong dibaca. Hukum permintaan dibaca juga. Faktor-faktor permintaan juga dibaca. Jadi yang nomor 13 ini materinya hanya tentang permintaan. Jadi dibaca tentang permintaannya aja. Jadi di situ akan keluar beberapa soal tentang permintaan ini. Jadi dibaca kolom permintaannya itu, hukum permintaan, apa itu asumsi-asumsi pada permintaan itu tolong dibaca agar Ananda bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz dan Ustazahnya. Oke? Oke, selesai. Nah, gimana kisi-kisi ekonomi Islamnya? Udah dipelajari kan semua? Jadi dibuka lagi ya Google Classroom-nya. Belajar dan selamat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.